Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Gunakan firman-firman Tuhan Yesus. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setan selalu menggoda kita setiap waktu di dalam hidup kita sehari-hari untuk kita berbuat dosa. Setan senang kalau kita melakukan dosa. Semakin kita melakukan dosa, kita semakin menjauh dari juru selamat kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Setan menggoda kita dari kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Misalnya, kita tidak ada uang untuk beli beras. Setan menggoda kita untuk mencuri, menjamret. Begitu juga pada kebutuhan sekunder kita. Misalnya, kita melihat teman atau tetangga mempunyai mobil baru. Kita tergoda untuk melakukan korupsi karena kita tidak mampu membeli mobil baru. Setan tahu manusia selalu ingin berkuasa, selalu ingin dianggap, diperhatikan. Maka setan menggoda kita melalui jabatan. Puasa pada saat ini
melatih diri kita, melatih keinginan-keinginan kita untuk menjauhkan hal-hal ini. Saat kita mulai digoda oleh setan, sebaiknya kita berdoa, memohon kekuatan Roh Kudus agar kita dijauhkan dari dosa-dosa ini. Gunakanlah firman-firman Tuhan Yesus. Ingatlah firman-firman Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus contohkan dalam keadaan atau situasi apapun. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu, contoh dari-Mu, sehingga kami bisa jauh dari godaan-godaan setan dan lebih dekat dengan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.